Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada siyami fi syahri Ramadan. Wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Paripurna Darul Aman beserta perangkatnya, seluruh kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat yang berhadir pada malam hari ini, selalu dicintai oleh Allah dan selalu semangat untuk melaksanakan ibadah puasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah limpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Malam hari ini masuk kita kepada malam yang ke-12 bulan Ramadan. Tak terasa bagi kita kalau waktu yang sudah kita lewati sebentar rasanya. Tapi kalau waktu lebaran nanti tunggu dulu. Lebaran kita jalani saja sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ketika kita laksanakan Ramadan ini sampai 29 malam, kadangkala kita jumpai dengan 30 malam, nanti bertemulah dengan yang namanya kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Aidil Fitri. Semoga kita dalam bulan Ramadan ini penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Khususnya jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang selalu aman dalam melaksanakan amal ibadah. Karena saya perhatikan tadi mulai dari masuk pintu pagar sampai masuk ke masjid minta ampun bersihnya. Wajar dikatakan paripurna. Kecamatan Pak ya? Kelurahan. Mudah-mudahan naik jadi kecamatan. Amin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah tarawih yang berbahagia. Ceramah tak boleh panjang-panjang. Yang pokoknya sampai selesai. Ya Bu ya? Sampai selesai. Ya, selesai itu banyak faktornya. Ada kadang 10 menit, kadang ada 60 menit. Ya kita kondisikan dengan keadaan. Karena tertulis di sini, santapan rohani Ramadan 15 menit, kajian subuh 25 menit. Jadi sudah dibagi kuotanya. Ya kita ikuti saja. Baik. Pada malam yang ke-12 bulan Ramadan, Majelis Dakwah Islamiyah Kota Madya Pekanbaru sudah memberikan sebuah judul kepada kita, yaitu produk halal dalam Islam. Jadi judul ceramah itu sudah diatur Bapak Ibu. Kadang ada jemaah komplain, Ustaz itu judul katanya. Mulai dari malam pertama sampai malam ke-30 itu aja judulnya katanya. Sekarang tak bisa lagi. Karena sudah diatur. Sudah disusun oleh Majelis Dakwah Islamiyah. Mulai dari malam pertama sampai malam 29 atau 30 itu berbeda-beda judulnya. Masih ada juga nanti yang menyampaikan judul yang sama, itu Allahu a'lam bishawab. Karena kemarin sebelum Ramadan dikumpulkan pengurus masjid dan para mubalik, itu yang komplain. Karena katanya ada ustadz yang ceramah itu aja ceramahnya Bapak katanya. Dikomplain sama pengurusnya.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, produk halal dalam sebuah kehidupan ini sudah ditegaskan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-halalul bayyinun, halal itu sudah jelas, dan al-haramun bayyinun, haram juga sudah jelas. Jadi kalau sudah dijelaskan yang tentang halal, konsumsilah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip dalam sebuah makanan yang halal ini ada 3 macam yang harus kita laksanakan dalam sebuah kehidupan ini. Yang pertama, makanlah makanan itu yang halal lagi baik. Jadi halalan thayyibah. Jadi kalau halal saja belum cukup Bapak Ibu. Banyak makanan yang halal tapi belum tentu baik. Makanya makanlah makanan yang halal lagi baik. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kehidupan kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang baik saja tetapi belum tentu dihalalkan, kemudian yang dihalalkan saja tapi belum tentu baik kondisinya. Nah, ini harus kita perhatikan dalam sebuah kehidupan kita ini. Itulah prinsip untuk mengkonsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang halal ini dalam sebuah kehidupan sangat dituntut dalam sebuah kehidupan ini untuk konsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ada suatu unsur yang diharamkan oleh Allah termakan oleh kita, atau tanpa kita sadari. Nah, ini sebuah jadi kendala dalam sebuah hidup dan kehidupan kita. Karena dalam sebuah sejarah ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang pembantunya selalu membawa makanan untuk sahabat Abu Bakar. Ketika pembantunya membawa makanan, dia selalu dimakan oleh Abu Bakar, makanan yang dibawa pembantunya itu. Namun setelah tahu oleh Abu Bakar bahwasanya makanan yang dibawa pembantunya itu adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah, ada unsur yang diharamkan, akhirnya apa? Abu Bakar memuntahkannya kembali makanan yang dimakannya tadi. Kenapa? Karena Abu Bakar tak mau yang mana makanan-makanan yang ada yang ketika itu ada unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar tak mau menerimanya. Nah, begitulah salah satu contoh dalam sebuah kehidupan kita. Jangan kita cari makanan yang sudah diharamkan oleh Allah, tapi carilah makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip makanan yang harus kita produksi, yang harus kita makan ialah jangan sekali-kali kita berlebihan dalam sebuah pola makan kita. Sudah diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh berbuka. Waktu mau berbuka, nampak semua makanan, nah dia beli semua. Mau bubur, mau cendol, mau lotek, mau pical, mau lontong, semua dimakan, mau kolak pisang. Pas berbuka cuma satu diminum cuma. Minum air putih. Lebihnya tak termakan. Nah, ini sifat yang berlebihan ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah sebuah prinsip untuk memakan sebuah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Makanlah olehmu, kata Allah. Minum jugalah olehmu. Wa la tusrifu, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Kita diperintahkan untuk makan, diperintahkan untuk minum, tapi Allah ingatkan jangan sampai berlebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang suka berlebihan. Artinya dia boros, artinya mubazir selalu dia ciptakan dalam sebuah kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
memproduksi makanan yang halal itu prinsipnya. Yang kedua, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang halal tadi sampai berlebih-lebihan. Karena apa? Kalau ada unsur yang berlebihan, jadi ada pula nanti terjadi sebuah unsur yang terharamkan nanti. Ya contohnya saja, kalau minum air putih lebih banyak, mabuk juga kita, Pak. Makanya tidak boleh berlebih-lebih kita. Cukup dan seadanya saja. Nah ini. Yang ketiga, prinsip produk makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali makanan yang halal kemudian kita haramkan. Artinya makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah jangan pula kita haramkan. Kemudian makanan yang sudah diharamkan oleh Allah jangan pula kita sekali-kali untuk menghalalkannya. Nah ini harus kita perhatikan. Ini tidak kadang-kadang yang sudah jelas diharamkan dianggapnya halal itu halal karena sudah ada label halal. Apalagi sekarang sudah label halal sudah diatur oleh Kementerian Agama. Nah, logonya sudah muncul yang baru. Ya kan? Nah, MUI tetap masih ikut berkesinambungan dalam masalah label halal, bukan berarti ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang tiga macam itu adalah prinsip makanan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah makanan yang halal ini? Tentu dari hasil rezeki yang kita cari, yang hasil keringat kita, yang betul-betul yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari korupsi, bukan dari hasil mencuri, bukan hasil dari menipu orang lain. Kenapa? Karena nanti dari hasil kerjaan kita yang kemudian kerja kita itu halalan thayyibah, kita berikan makan makanan itu kepada anak-anak kita. Nah itulah jadinya. Kalau baik anak kita berarti uang yang kita cari kita berikan kepada anak istri kita, baik berarti. Tapi kalau banyak pun uang kita tapi ada unsur yang diharamkan, ada hasil suap tadi. Nah ini hasil suap orang lain terhadap diri kita, mendapatkan sebuah jabatan, kita bagi kepada anak kita. Nah ini dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berikan kepada anak-anak kita. Nanti timbul keluh kesah, anak saya ini Ustaz udah masuk sekolah agama, udah diajarkan pendidikan Al-Quran, masih nakal juga. Kenapa nak nakal? Karena ada unsur yang diharamkan termakan oleh mereka. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau kita bekerja jangan terbawa ke rumah, terdapat dari hasil rezeki yang kita cari, terdapat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan jemaah Darul Aman terhindar dari produk-produk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jemaah Darul Aman maka memproduksi selalu dengan produk halal yang sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam agama Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.